Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Accounting and Tax Club. Kali ini kita akan membahas ilustrasi soal pilihan ganda, ujian profesi akuntan publik, tingkat dasar pengantar ekonomi makro dan mikro. Soal pertama, dari bahasa manakah kata ekonomi berasal? Jawabannya B, Yunani. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan. Jadi, ekonomi memiliki arti aturan dalam mengatur rumah tangga atau cara manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Soal kedua, berikut ini manakah yang bukan manfaat dari mempelajari ilmu ekonomi mikro? Jawabannya A, mengetahui cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi mikro mempelajari perilaku konsumen, produsen, harga barang, biaya produksi, dan pasar tertentu. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah pembahasan ekonomi makro karena berhubungan dengan perekonomian negara secara keseluruhan. Soal ketiga, manakah yang tidak diasumsikan seteris paribus tetap dalam kurva penawaran? Jawabannya B, harga barang itu sendiri. Dalam hukum penawaran, berlaku prinsip ceteris paribus, yaitu faktor lain dianggap tetap seperti biaya produksi, teknologi, dan harga barang lain. Faktor yang berubah adalah harga barang itu sendiri. Jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Soal keempat, tempat bertemunya penjual dan pembeli disebut sebagai? Jawabannya D, pasar. Pasar adalah tempat atau mekanisme bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang maupun jasa. Pasar tidak selalu berupa tempat fisik, tetapi juga melalui online. Soal kelima, bisnis yang cocok dikembangkan jika penduduk usia produktif lebih banyak adalah? Jawabannya D, bisnis film animasi. Penduduk usia produktif merupakan kelompok umur yang mampu bekerja dan produktif. Jika jumlahnya banyak, maka usaha yang membutuhkan kreativitas dan tenaga kerja seperti bisnis animasi akan berkembang dengan baik. Soal keenam, berikut ini merupakan ciri dari pasar monopolistik, kecuali? Jawabannya C, terdapat banyak penjual dan pembeli. Pasar monopolistik memang memiliki banyak penjual, tetapi ciri utamanya adalah produk yang dijual berbeda-beda, walaupun sejenis. Karena itu, konsumen memiliki banyak pilihan berdasarkan merek, kualitas, atau desain. Soal ketujuh, kebijakan fiskal dicetuskan oleh? Jawabannya C, pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pajak dan pengeluaran negara. Karena berhubungan dengan anggaran negara, maka kebijakan ini dijalankan oleh pemerintah. Soal ke-8, jika pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan, maka yang terjadi pada bisnis hiburan seperti karaoke dan bioskop adalah? Jawabannya B, D, dan C benar. Jika pajak hiburan naik, maka harga tiket bioskop, karaoke, atau tempat hiburan lain ikut naik. Akibatnya, masyarakat akan mengurangi kunjungan dan lebih selektif dalam memilih hiburan. Soal ke-9, lingkungan mikro pada suatu bisnis adalah? Jawabannya A, pesaing. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang berhubungan langsung dengan perusahaan, seperti pesaing, pemasok, distributor, dan konsumen. Pesaing sangat memengaruhi strategi penjualan perusahaan. Soal ke-10, bagian dari ilmu yang lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan disebut sebagai? Jawabannya A, makroekonomi. Ekonomi makro membahas kondisi ekonomi negara secara luas, seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan nasional. Soal ke-11, masalah pembangunan di negara berkembang antara lain, kecuali? Jawabannya A, pertanian tradisional. Masalah pembangunan biasanya berupa rendahnya pendidikan, kurang modal, pengangguran, dan pertumbuhan penduduk tinggi. Pertanian tradisional lebih merupakan kondisi ekonomi, bukan masalah utama.
Soal ke-12. Kebijakan yang mengatur persediaan uang adalah? Jawabannya B. Moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan kredit agar perekonomian stabil. Soal ke-13. Untuk menghitung harga dan kuantitas barang keseimbangan diperlukan fungsi permintaan dan? Jawabannya A. Penawaran. Harga keseimbangan terjadi saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Oleh karena itu, diperlukan fungsi permintaan dan penawaran. Soal ke-14. Terdapat dua macam pendekatan dalam menghitung kepuasan konsumen, yaitu pendekatan ordinal dan kardinal. Apakah definisi pendekatan ordinal? Jawabannya B. Kepuasan tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan. Pendekatan ordinal menyatakan bahwa kepuasan konsumen tidak dapat diukur dengan angka, tetapi hanya dapat dibandingkan mana yang lebih disukai. Soal ke-15. Arti dari short run dalam teori produksi adalah? Jawabannya B. Periode waktu di mana setidaknya satu faktor produksi tetap. Dalam jangka pendek, ada faktor produksi tetap seperti gedung dan mesin, sedangkan tenaga kerja dan bahan baku dapat berubah. Soal ke-16. Secara garis besar, ada tiga kelompok yang memberikan teori penyebab timbulnya inflasi. Yang tidak termasuk dari ketiga teori penyebab timbulnya inflasi adalah? Jawabannya A. Teori kuantitas. Teori penyebab inflasi yang umum dibahas adalah teori Keynes, teori moneter, dan teori struktural. Karena itu, pilihan lain dianggap lebih tepat. Soal ke-17. Berikut ini yang dimaksud dengan perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan negara lain adalah? Jawabannya A. Nilai tukar. Nilai tukar atau kurs adalah harga mata uang suatu negara dibandingkan mata uang negara lain. Misalnya, rupiah dengan dolar. Soal ke-18. Jenis pasar di Indonesia yang hanya diizinkan bagi perusahaan-perusahaan negara yang menyediakan barang untuk keperluan hajat hidup orang banyak merupakan pasar? Jawabannya C. Monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang dikuasai satu perusahaan saja. Di Indonesia, beberapa sektor penting seperti listrik dan kereta api pernah dikelola negara. Soal ke-19. Bentuk persaingan pasar yang mana didominasi oleh beberapa produsen atau penjual merupakan bentuk pasar? Jawabannya C. Oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya dikuasai beberapa perusahaan besar. Contohnya, industri mobil dan semen. Soal ke-20. Ringkasan yang sistematis mengenai transaksi ekonomi, baik barang ataupun jasa, dari suatu negara dengan negara lainnya selama periode tertentu merupakan definisi dari? Jawabannya B. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan semua transaksi ekonomi internasional suatu negara dalam periode tertentu seperti ekspor, impor, dan investasi. Soal ke-21. Berikut yang merupakan kebijakan untuk melindungi produk lokal dari produk impor adalah? Jawabannya A. Kuota. Kuota adalah pembatasan jumlah barang impor agar barang dalam negeri lebih mampu bersaing di pasar. Soal ke-22. Sistem ekonomi yang lebih menekankan pada kebijakan penguasaan negara adalah? Jawabannya B. Komando. Dalam sistem ekonomi komando, pemerintah menguasai alat produksi dan menentukan kegiatan ekonomi. Soal ke-23. Pasar di mana produsen tidak dapat menentukan harga adalah pasar? Jawabannya D. Tidak ada yang benar. Sebenarnya, produsen tidak dapat menentukan harga dalam pasar persaingan sempurna, tetapi pilihan itu tidak tersedia. Soal ke-24. Bila kurva D elastis, maka kurva NR akan? Jawabannya C. Positif. Jika permintaan elastis, penurunan harga akan menaikkan total penerimaan,
sehingga marginal revenue bernilai positif. Soal ke-25. Dengan mengacu pada modal Edgeworth, tentukanlah mana dari pernyataan berikut yang benar. Jawabannya A. Para duopolis mengaku sering ketergantungan antar mereka. Model Edgeworth membahas pasar duopoli, yaitu dua perusahaan yang saling memengaruhi dalam menentukan harga dan output. Soal ke-26. Pada waktu dekat-dekat dengan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan pemerintahan lainnya, bisnis yang merasakan keuntungan pada saat itu adalah. Jawabannya B. Percetakan. Saat pemilu, banyak kebutuhan banner, spanduk, brosur, stiker, dan alat kampanye lainnya. Soal ke-27. Jika pemerintah mencabut subsidi kepada produsen, maka biaya produksi akan. Jawabannya B. Naik. Subsidi pemerintah membantu menurunkan biaya produksi. Jika dicabut, produsen harus menanggung biaya sendiri sehingga biaya naik. Soal ke-28. Nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang negara lain disebut juga dengan. Jawabannya B. Kurs. Kurs adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Soal ke-29. Fungsi teori ekonomi mikro salah satunya dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Disebut apakah prasyarat atau kondisi yang menjadikan prediksi dapat dilakukan? Jawabannya C. Asumsi. Dalam ilmu ekonomi, prediksi dibuat berdasarkan asumsi tertentu. Misalnya, pendapatan tetap atau harga barang lain tetap. Soal ke-30. Disebut ekonomi yang mengurangi nilai suatu barang. Jawabannya B. Produksi. Produksi merupakan kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang jadi, sehingga menambah nilai guna. Soal ke-31. Kebijakan fiskal kontraktif akan meningkatkan dan dalam jangka pendek akan meningkatkan. Jawabannya C. Anggaran surplus dan PDB turun. Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran pemerintah, sehingga permintaan turun dan anggaran bisa surplus. Soal ke-32. Teori ekonomi mikro mempelajari persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi kegiatan perekonomian suatu negara. Di antaranya adalah. Jawabannya D. Perilaku pelaku ekonomi secara individu. Ekonomi mikro mempelajari rumah tangga konsumen, produsen, dan pasar tertentu. Soal ke-33. Hasil analisis regresi pemberian pupuk X dengan hasil kacang tanah Y setiap 1 hektar dari 15 orang petani kacang menghasilkan persamaan regres Y sama dengan 5 ditambah 0,7X. Artinya, jawabannya adalah B. 12. Masukkan X sama dengan 10 ke rumus. Y sama dengan 5 ditambah 0,7 kali 10 sama dengan 5 ditambah 7 sama dengan 12. Soal ke-34. Kebijakan moneter sulit diterka, sehingga menyulitkan penggunaannya dalam praktek. Sehingga pemerintah secara otomatis dan teratur menaikkan jumlah uang beredar sesuai dengan kenaikan kebutuhan rata-rata sebagai ganti dari kebijakan moneter. Pernyataan di atas sesuai dengan pemikiran. Jawabannya C. Milton Friedman. Milton Friedman adalah tokoh ekonomi moneter yang menekankan pentingnya pengendalian jumlah uang beredar. Soal ke-35. Contoh dari pasar persaingan oligopoli adalah. Jawabannya B. Pasar mobil Indonesia. Pasar mobil dikuasai beberapa perusahaan besar seperti Toyota, Honda, dan Mitsubishi. Soal ke-36. Orang yang di PHK karena perusahaan bangkrut termasuk. Jawabannya B. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur ekonomi atau perusahaan tutup. Soal ke-37.
Di pasar obligasi, meningkatnya hasrat menabung akan berpengaruh pada pergeserannya kurva. Jawabannya C. Penawaran uang. Jika masyarakat lebih banyak menabung, dana yang tersedia di bank meningkat, sehingga penawaran dana bertambah. Soal ke-38. Untuk menjalankan perekonomian jangka pendek, harus membuat kebijakan jangka pendek. Kecuali jawabannya D. Meningkatkan kapasitas produksi. Meningkatkan kapasitas produksi membutuhkan waktu lama, sehingga termasuk kebijakan jangka panjang. Soal ke-39. Diminishing marginal returns terjadi karena jawabannya B. Pekerja pertama yang dipekerjakan memiliki kemampuan paling baik, tetapi saat jumlah tenaga kerja bertambah, perusahaan mempekerjakan orang-orang dengan kemampuan yang kurang baik. Hukum diminishing marginal returns menjelaskan bahwa penambahan faktor produksi secara terus-menerus akan menghasilkan tambahan output yang makin kecil. Soal ke-40. Sebuah perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna memiliki fungsi biaya jangka pendek sebagai berikut. C. Buka kurung Q tutup kurung sama dengan Q kubik dikurangi 8Q kuadrat ditambah 30Q ditambah 5. Maka fungsi marginal cost adalah jawabannya D. 3Q kuadrat dikurangi 16Q ditambah 30. Marginal cost adalah turunan dari fungsi biaya total terhadap Q. Turunannya, Q kubik sama dengan 3Q kuadrat. Min 8Q kuadrat sama dengan min 16Q. 30Q sama dengan 30. 5 sama dengan 0. Jadi, marginal cost atau MC sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 16Q ditambah 30. Oke teman-teman, sekian pembahasan ilustrasi soal pilihan ganda, ujian profesi akuntan publik, tingkat dasar, pengantar ekonomi makro dan mikro. Sampai jumpa di video selanjutnya.